Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tesya Abdiamika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ruang sampel. Jadi, ruang sampel adalah himpunan dari seluruh kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S, sedangkan elemen-elemen yang ada di dalamnya disebut dengan titik sampel. Ruang sampel dapat ditentukan dengan berbagai cara. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yang pertama metode daftar. Metode ini dilakukan dengan menuliskan seluruh kemungkinan hasil secara langsung. Yang kedua, diagram pohon. Digunakan untuk percobaan yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, tabel kemungkinan. Digunakan jika percobaan melibatkan dua variabel atau lebih. Dan yang keempat, diagram Venn. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara ruang sampel dan kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Malika Mahira. Di sini saya akan membahas tentang kejadian. Kejadian adalah kumpulan hasil yang kita inginkan dari suatu percobaan acak. Dalam setiap percobaan, sebenarnya ada banyak kemungkinan hasil yang disebut ruang sampel. Namun, kita biasanya tidak memperhatikan semua hasil tersebut, melainkan hanya sebagian saja sesuai dengan tujuan kita. Nah, bagian yang kita fokuskan itulah yang disebut kejadian. Misalnya, saat melempar satu dadu, kemungkinan hasilnya adalah 1-6. Itu disebut ruang sampel. Tetapi, jika kita hanya ingin hasil angka genap, maka yang kita ambil hanya 2, 4, dan 6. Itulah contoh kejadian. Jadi, kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang menjadi fokus dalam menghitung peluang, sehingga memudahkan kita dalam suatu analisis. Selanjutnya ada jenis-jenis kejadian. Yang pertama ada kejadian sederhana, yaitu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Misalnya mendapat angka 3 saat melempar dadu. Kedua, kejadian majemuk, yaitu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel, seperti mendapatkan bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6. Ketiga, kejadian saling lepas, yaitu dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Contohnya, saat melempar satu dadu, kejadian mendapat angka 2 dan mendapat angka 5. Keduanya tidak mungkin terjadi dalam satu percobaan. Keempat, kejadian tidak saling lepas, yaitu kejadian yang bisa terjadi bersamaan karena memiliki irisan. Contohnya, misalkan A adalah bilangan genap dan B adalah angka lebih dari 3. Keduanya bisa terjadi bersamaan, yaitu pada angka 4 dan 6. Karena di sini memenuhi bilangannya genap dan lebih dari 3. Terakhir, ada kejadian komplement, yaitu kebalikan dari suatu kejadian. Contohnya, jika A adalah angka genap, maka komplementnya adalah angka ganjil. Terakhir, ada operasi kejadian. Operasi kejadian ini digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan dua kejadian agar kita bisa menghitung peluang dengan tepat. Yang pertama ada A gabungan B yang sama aja dengan artinya A atau B terjadi. Contohnya, A sama dengan bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6, dan B angka lebih dari 4 yaitu 5 dan 6. Maka gabungannya adalah 2, 4, 5, dan 6. Yang kedua ada A irisan B, artinya A dan B terjadi bersamaan. Dari contoh tadi, sebelumnya, irisannya adalah 6, karena hanya angka 6 yang memenuhi kedua kejadian. Ketiga ada A komplement, artinya bukan A. Jika A adalah angka genap, maka komplementnya adalah angka ganjil. Jadi yang di sini yang diambil adalah angka ganjilnya, yaitu 1, 3, dan 5. Biasanya operasi ini digambarkan dengan diagram Venn agar lebih mudah memahami hubungan antar kejadian. Jadi, dengan memahami operasi kejadian, kita bisa menghitung peluang secara lebih sistematis dan menghindari kesalahan perhitungan. Sekian dari saya. Saya Muhammad Rahmat Mumtaz dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang menghitung titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel, yaitu semua kemungkinan dari suatu percobaan acak.
banyak titik sampel biasanya dilambangkan dengan N per S, yang menunjukkan jumlah total kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Untuk menghitung banyak titik sampel terdapat beberapa metode. Salah satunya adalah listing method. Contohnya pada pelemparan satu dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga banyak titik sampel atau N per S sama dengan 6. Selanjutnya, metode pertama yaitu diagram pohon. Diagram pohon digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan hasil secara acak. Contoh pada pelemparan 2 koin, hasil yang mungkin adalah S, HH, HT, TH, TT. Metode ini membantu menghindari kesalahan perhitungan karena semua kemungkinan disusun secara sistematis. Metode kedua adalah aturan perkalian. Jika suatu percobaan terdiri dari beberapa tahap dan setiap tahap memiliki kemungkinan masing-masing, maka jumlah titik sampel diperoleh dengan mengalihkan semua kemungkinan tersebut. Rumusnya adalah N per S sama dengan K1 kali K2 sampai kali Kn. Contohnya melempar 2 dadu. Setiap dadu memiliki 6 kemungkinan, sehingga N per S sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Metode terakhir adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi digunakan jika urutan diperhatikan. Rumus permutasi adalah P N, R sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial. Contohnya menentukan susunan 2 huruf dari 3 huruf berbeda, yaitu A, B, dan C. Kombinasi digunakan jika urutan tidak diperhatikan. Rumus kombinasi adalah C N, R sama dengan N faktorial bagi R faktorial N kurang R faktorial. Contohnya memilih 2 siswa dari 3 siswa tanpa memperhatikan urutan. Jadi untuk menghitung titik sampel kita dapat menggunakan beberapa metode, yaitu listing method, diagram pohon, aturan perkalian, serta permutasi dan kombinasi. Semua tergantung pada jenis soal yang diberikan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Morelo Braputasud. Saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Yang pertama, pengertian tentang peluang. Peluang adalah ukuran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan acak dengan nilai antara 0 dan √1. Rumus yang paling kita ketahui, yang pertama itu adalah PA sama dengan NA per NS, yang dimana PA yaitu peluang kejadian A, NA peluang anggota kejadian A, dan NS sama dengan banyaknya titik sampel. Yang ketiga itu ada sifat-sifat peluang kejadian. Yang pertama, kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1, atau 0 lebih kecil sama dengan PA lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua, ya ada jika PA sama dengan 0, kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan PA sama dengan 1 adalah kejadian yang mungkin terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan secara singkat materi saya yang berjudul Aturan Penjumlahan Peluang. Aturan penjumlahan peluang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari beberapa kejadian dalam suatu percobaan acak. Secara umum, peluang kejadian A atau B dinyatakan dengan peluang A atau peluang B. Yang pertama itu, 2 kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Jika 2 kejadian saling dilepaskan, yaitu tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka peluangnya cukup dijumlahkan peluang A atau peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B. Yang kedua itu, 2 kejadian tidak saling lepas. Namun, jika 2 kejadian tidak saling lepas, maka terdapat kemungkinan keduanya terjadi bersamaan. Oleh karena itu, perlu dikurangi peluang irisan agar tidak dihitung 2 kali. Seperti contoh, peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Baik, saya lanjutkan. Materi yang kedua itu adalah aturan perkalian suatu peluang. Aturan perkalian suatu peluang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya
dua kejadian atau lebih secara bersamaan dalam suatu percobaan acak. Aturan perkalian peluang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Dua kejadian saling bebas atau independen. Jika dua kejadian saling bebas, artinya terjadi kejadian pertama tidak memengaruhi kejadian kedua, maka peluangnya dihitung dengan mengalihkan peluang masing-masing kejadian. Seperti contoh, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan yang kedua itu dua kejadian tidak saling bebas atau dependen. Jika dua kejadian tidak saling bebas, maka peluang kejadian kedua bergantung pada kejadian pertama. Dalam hal ini digunakan konsep peluang bersyarat, yaitu peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A sudah terjadi.